Justru malah negatifnya yang kita berusaha buat hapus ini. Hapusin ini untuk paradigma mau dihilang-hilangin. Dihapusin, kau buat paradigmanya. Balik ke sport kultural, sportainment, dan juga sport education. Sehat bre? Alhamdulillah sehat. Gila. Beda nih ya. Beda. Kita main outdoor-outdooran ya. Outdoor dulu lah sekarang. Bosan di rumah mulu. Seru nih. Seru. Seru banget ini. Kita lagi ada di mana bre? Kita lagi ada di hutan teras sekolah di Jalan Teguh Umar nomor 12, Tangerang. Lokasinya dekat sama Plaza Sinta. Buat teman-teman yang ada di Perum tahu lah. Hampir. Enak ya? Angkringan. Angkringan. Nanti ada makanan-makanannya juga enak. Oke, minuman-minuman. Oke lah ya kayak Kopi-kopi. angkringan. Asik kok ini. Oke ya. Ketemu lagi di obrolan anak jang. Wah, gila sih. Kayaknya harus nih kita main-main keluar kayak gini. Asik ya, Bre. Asik ini. Apalagi ini juga dijadiin tempat nobar nih, Bre, di sini, Bre. Seru kali ya di sini ya, nobar ya. Wah. Nobar bola. Berarti bola nih ya. Bola. Pas banget kemarin kita habis adu penalti, Bre. Oh iya, kita Gila. bisa menang ya, kaget gua. Anjay, keren ya. Tapi kiper Thailand juga jago itu. Ngeri-ngeri sedap tuh. Sebenarnya ketar-ketir juga tuh ya, adu penalti anjay. Berarti kita masuk final nih. Final ntar ketemu sama Vietnam. Iya. Kalau orang-orang Perum sih deket lah ya, kemarin lah ya, mampir-mampir. Oh, tepat banget lah. Dek, kalau ngomongin bola, lu tuh suka sepak bola. Kita bicaranya Indonesia aja ya. Ya. POV lu sama gua aja. Ngapa? Gak usah POV yang lain. Bodo amat dengan orang-orang lain. Ya nggak? Soal apa nih? Suka sepak bola zaman dulu, apa zaman sekarang? Kalau bicara kemarin kita masuk semifinal, berarti kita masuk final ya. Final dong lah. Prestasi yang luar biasa Iya. buat sepak bola di Indonesia. Iya lah. Keren Iya lah nggak? ini. Keren banget. Keren ya? Iya. Lu suka sepak bola Indonesia zaman dulu apa zaman sekarang? Kalau lihat ekosistemnya sih enakan sekarang. Ekosistem SDM. SDM-nya maksudnya udah dari segi semuanya lah Enak sekarang ya? enak sekarang. Tapi pemain gua tetap suka pemain dulu. Zamannya siapa tuh? Heri Rianto, Bima Sakti, Kurniawan Dwi Ilianto. BP belum masuk berarti. Masih Nggak junior berarti. Belum, Belum ya? belum. Tapi keren-keren sih emang. Iya. Kurniawan Dwi Yulianto. Kalau pelatih sendiri tuh Sinteyong sih. Anjay, Sintayong keren sih. Emang banyak yang cinta sama Sintayong. Pendekatannya tuh emang ya gua nggak tahu itu apa framing sosial media ya, cuman gua ngelihat sih emang kalau dari dia pendekatan sama pemain itu ya kayak pelatih luar emang bre, lu nggak sekedar kerja ngelatih doang gitu. Jadi kayak father, Wah, father orang tua ya. iya, jadi ya nggak ada gap jadinya gitu, enak kayak gitu kan jadinya. Jadi lu setuju dengan konsep naturalisasi? Bos, kalau emang ini ngeri juga ini. Enggak masalah. Iya, Iya, gua Kan banyak perdebatan kan Iya kemarin dong. local pride ya orang kan. orang ada pemikiran apa ya terserah Iya. gitu, bebas kan, kita nggak bisa ngontrol pemikiran orang. Kalau gua sih kalau buat kemajuan sepak bola Indonesia ya nggak masalah. Gua dukung sih. Berarti kali ini kita berbeda. Apa ya? Gua tuh suka zamannya Indra Safri, berarti local pride. Zamannya Evan Dimas dan kawan-kawan menjuarai Piala AFF U19, Bre. Itu menurut gue juga prestasi yang luar biasa. Juara itu ya? Juara, Bre. Evan Dimas mainnya, cuman memang nggak tahu kenapa ketika selesai dari pelatnas gitu ya, timnas gitu ya, ke klub kan. Nah, itu. Ke klubnya itu yang kan, tapi sebenarnya bukannya dulu tuh pernah diminta ya sama Indra Syafri, kalaupun emang mau di klub, tolong ini satu tim diangkut, dar. Bisa begitu? Iya, nggak tahu kan, gitu. Jadi biar chemistry-nya, permainannya mereka nggak diganggu gugat. Tapi seumur-umur gua lihat pemain Indonesia ada satu banget yang gue suka itu, dia pemain muda. Siapa? Supriyono. Suprio. Wah, itu larinya gila, Bre.
itu sampai pemain luar aja ya keteteran ngejar dia. Dia Betul. emang lebih ke kayak super sub dia sih. Kalau Cadangan. gue pemain Indonesia yang gue suka ya, Boas. Wis. Boas itu, Boas mah udah tarafnya udah bukan lokal bre itu bre. Boas itu pemain Indonesia yang bisa mendunia lah. Itu menurut gue ya. Zaman Evan Dimas juga ketenangannya Ya. asik. Asik. Berarti kalau bicara bola, lu suka bola juga dong. Suka lah, mana ada sih bola itu kan, itu olahraga yang apa ya? Dari Semua anak kalangan kecil lah. sampai orang Ya. dewasa. Kadang aneh aja kalau ada orang yang gak suka bola itu. Ya tapi ada lah, minoritas mungkin ya. Jadi kalau nonton bola, lu suka nonton bola di stadion atau rame-rame nobar? Kayak kalau mau nobar kan di sini bisa nih. Nah, Ultras Garuda sama Sultan gitu. Kalau ada nobar-nobar di sini bisa dijadiin tempat nobar. Kalau lu sendiri suka di stadion atau di enaknya di rumah sih sambil senderan. aduh, kita kali ini berbeda lagi, Bre. Gue dulu pernah nonton bola di sini di Tangerang gitu. Tahu kan? Jadi gua kapok. Dari itu gua kapok bre asli. Gue pernah nonton bola dong bareng Om Kamera. Kapok gua jadinya. Udah gitu gua nonton bola. Yang gue liatin itu bukan bolanya, yang gue lihat supporternya tahu gol, udah mana kan jauh ya kan. Gimana golnya nggak ada siaran ulang, jadi habis dari situ gue putusin udah nih gue nonton bola di rumah aja. Kalau gue suka di stadion, suka di rumah juga suka. Jadi kalau tapi zaman dulu ya, sekarang emang gue udah nggak pernah ngikutin bola lagi kalau sekarang. Kalau dulu tuh gue bareng nih sama Om Kameramen nonton bola. Iya. Persita men, Ya, bayar gak? bayar, bayar kadang ngejebolin juga. Iya, Stadionnya masih yang masih yang lama yang bisa belakang Bang. Belakang. Iya. Belakang. Dulu sama itu dulu ada namanya Viola Extreme. Nah itu teman-temannya Om Kameramen tuh, gue diajak Tuh komunitas apa fans club gitu fans, kayak fans club gitu lah. resmi. Nggak tahu deh, resmi. Viola Extreme resmi. Kalau Dan disegenin juga bre dulu. Ada kejadian tuh gua mau Om Kameramen ya, sepak bola Indonesia ya dulu, zaman dulu tuh yang tadi lu bilang tawuran segala macem. Dulu kayaknya di luar juga begitu bre. Jadi emang identiknya seperti itu. Kalau ada yang terlalu fanatik ya mungkin ya. Berarti Kalau mungkin menurut gua. bukan di Indonesia aja berarti ya. Ya mungkin yang karena kita tinggal di sini akhirnya yang disorot Indonesia. Nah kalau menurut gua kayak dulu Viola Extreme tuh juga seperti segenin juga kan. Iya. Seperti segenin. Jadi kayak gua pernah mau Kameramen mau nonton nih. Viola Extreme sedikit banget, gua mau Kameramen tuh sekitar 10 orang. Itu derby, bre. Sita Persikota. Wah, kacau. Kita Persikota. Persikota banyak banget, bre. Nggak ada buntutnya lah. Ya. Sampai ada satu yang ngebawa lah. Jagoan lah ya. Best. Dia yang ngebawa tuh satu orang. Gue lupa siapa namanya. Bilang, izin bang. Ini orang Persikota nih. Padahal kalau dihabisin, habis kita. Kita sedikit, cuma 10 orang. Izin bang, kita mau nonton bola, bukan mau berantem. Ya. Bilangnya gitu. Lewat tuh, bre. Saat. Wah, panjang banget. Mungkin karena ya itu tadi. Disegenin juga kali. Gitu. Tapi ngobrolin bola, zaman dulu kita kecil seru juga ya. Seru, bre. Iya. Seru banget. Kita main bola banyak macam lah. Apa? Tragedi lu ya. Iya nih salah satu tragedi gua nih Gigi. Lu kiper ya dari dulu ya? Kiper sih. Kiper ya? Iya. Itu tragedi juga lah pas Enggak, lagi maju gua tuh kayak bukan lagi kiper. lu kiper jangan maju-maju, bre. Jadi waktu itu gua pengen kondisi hujan tuh kan. Lu ngajak gua balik ya? Iya, balik gua ya? balik. Gua Nah, gua nggak main saat itu. waktu itu kan kondisi hujan udah gitu kita main di lapangan voli yang licin kan. Gua sliding kayak di film Tsubasa tuh. Cat, sliding. Nah, nggak tahu kenapa badan gue muter melintir. Nah kan kalau di sekolah itu kan suka ada tiang tancepan buat voli tuh, tiang voli Yang bolong. itu. Nah nyangkut di gigi gue di situ cetang aja. Tapi gue nggak berasa apa, cuma kayak orang jeduk gitu sih.
pas gua ngeliat gelap kan, gua ngeliat itu air hujan darah semua. Balik gua langsung. Dirawat nggak? Enggak sih, cuma langsung besokannya dibawa ke rumah sakit sama bokap. Oh, banyak Iya, pecahan iya. gigi. Banyak pecahan gigi di gusi gua itu. Dioperasi akhirnya? Diangkat? Enggak sih. Enggak ada yang dicabut, enggak cuma dibersihinnya serpian-serpian gigi itu. Tapi enggak ada yang dicabut karena gigi atas gue ini kan agak naik. Ke ini tuh, aduh dari situlah banyak panggilan gue tuh dulu di sekolah juga. Apa? Yang ompong lah, yang gibol lah, gigi bolong. Oh gitu. Iya, jadi ya tapi akhirnya banyak yang kenal juga sama gue. Oh, si Iqbal, oh yang giginya begini nih. Oh, ya, itu lulus SD itu, pas lulus SD itu sempet dicengin juga tuh waktu itu tuh. Cuman ya udahlah. Dari situ tapi kan lo jadi ketua OSIS. Oh iya, Dikenal kan. Tapi seru sih zaman dulu ya. Gue juga main bola sih, Bre, dulu. Ya lo tau lah gue posisi pencetak gol. Inzaghi ya. Yoi. Pergerakan tanpa bolanya ya orang suka nggak menyangka tiba-tiba, wih anjir ada dia lagi di sini go. Emang gua kenapa milih kiper karena gua nggak bisa ngegocek. Makanya gua milihnya kiper. Tapi Bre, Iya. kalau bicara bola nih dulu, gangan kita tuh lengkap loh Bre. Tapi nggak Ada tim A, tim B, tim C. Iya. Lengkap, Jago dulu, Gang. selengkap itu. Iya. Gue main di tim C, main di tim B. Pas main di tim B, tim A, itu kan sesuai umur kan. Iya. Tim B, tim A, gue main bareng sama om kameramen. Dia nih Bre, pemain tengah Bre. Oh, dia mah maestro. Dia tahu banget gue ya. Jadi gue suka banget kalau dikasih bola daerah. Bukan orang yang suka ngolah bola, Iya. nggak yang suka banyak goyang gitu. Dia tahu gue bakal kalau dikasih bola daerah, gue bisa nguasain itu, bisa langsung cari poin lah. Itu gue pernah pas sparring itu hat trick ya. Itu bola-bola dari dia semua. Iya, dia mah. Tiba-tiba tahu dari tangan, tang, terupas. Iya. Tapi kasih bola daerah, tas. Bola Bener, bola manja lah ya. bola daerah bre, Bola yang daerah. di sini kosong nih, Ah. ngelewatin kepala bek. Oh iya. Kas begitu tuh. Tiba-tiba gue dari samping nih, set nyamber bola. Keren. Kita tahu bawa, gue cek kiper sedikit tas. Kalau nggak pressing langsung. Dia mah Pirlo-nya Gila ya. anak gang dia tuh. Kacau. Sepak bola manja sih kalau sama dia. Emang berat. Nggak ada duanya ini om kameramen mah udah. Adanya dia juga jago. Buyol. Wuyol enggak. Kalau dia bisa gue bilang kayak Ibrahimovic-nya. Shootingnya kenceng, apalagi pas main futsal awal-awal kan tuh. Kita sempat main futsal bareng kan, main futsal. Ya lu tau lah. Nah, tuh bola-bola dari dia juga. Gue bola cuman nih kalau ibarat kaki nih, kaki gue tinggal tes gini doang, bola tas masuk. Gue tinggal ngarahin ke gawang aja. Darah bolanya kuat ya, keluarga berarti ya. Kacau. Jangan-jangan bokapnya Bokapnya juga pemain. pantes lah itu Pak ya. Oke bre. Nah, nih Ini yang kebetulan ada pengunjung iya deh. yang kebetulan mungkin sering datang ke sini kali bang ya. Cukup sering juga. Cukup sering ya. Iya. Kenalan dulu gak sih? Boleh kalau mau kenalan. Halo bang, gua Jana. Gua Jana. Dika. Bang Jana. Oke. Bang nih boleh tahu bang tergabung dalam komunitas apa atau bagaimana atau fans klub sepak bola apa bang? Kalau gue sendiri tergabung di salah satu komunitas Persita, aktif untuk di komunitas dan juga aktif untuk di kegiatan lain juga sebenarnya yang notabene tetap mendukung gimana caranya ya kita bisa berperan Persita ini bisa growth, bisa terus maju dan Intinya sepak bola Indonesia ya bang ya. khususnya ya mungkin secara generalnya sepak bola Indonesia juga. Betul. Karena di sini juga kadang gue ikut nobar dari teman-teman Ultras Garuda juga. Anak-anak di sini emang spesial oke banget buat nobar sih. Gila keren. Terus bang kalau bicara Persita nih, bola. Gila tanggapan abang nih bang. Dulu kan sempet bergeser tempat nih bang. Sebelum punya Indomilk Arena bang. Iya. Nah itu tanggapan abang sendiri gimana bang tentang itu?
Kalau ngomongin saat musafir berarti ya, itu Betul, nggak salah sekitar 8 tahun kita musafir, kita pindah ke Karawang, kita pindah ke Kuningan ya, pokoknya nggak jelas deh. Nah itu tuh emang benar-benar berdampak banget bang sama sepak bola Tangerang khususnya. Karena ketika Persitanya musafir, tim lain yang satu kota juga ya, menurun juga kan. Jadi pada hakikatnya pendukungnya juga menurun karena kan kita juga harus turun ke Liga 2. Jadi emang berdampak banget sama mungkin secara kuantitas supporternya. Dari yang dulu mungkin kita lihat di Benteng ya waktu saya kecil ya. Iya. Itu bisa wah penuh banget Benteng gitu kan. Apalagi match-match besar. Dan seumuran saya waktu kecil juga malah masuknya nunggu jebolan kalau nggak punya Iya, uang. tadi kita bahas ya. Iya. Jebolan. Pokoknya Betul. bisa nemuin sendal, ikut bapak-bapak, atau bahkan yang lebih ekstrimnya lagi kita molong lewat pintu belakang tuh. Begitu molong habis itu ketemu kandang kambing. Iya ada, kita naik ke belakang papan sekolah Ya. dari lapangan Sukun. Yang di belakang ada lapangan latihan teman-teman supporter. Kita naik tuh dari belakang papan skor. Saking pengennya nonton bola dulu. Berarti abang sendiri nonton lebih suka di stadion langsung bang ya? Lebih suka di stadion langsung bang. Benar. Vibes-nya beda kali ya bang? Pastinya beda banget. Karena kalau misalnya kita, nih ada 3 ya, kita nonton di rumah atau streaming lah ya, bahasanya sekarang karena banyak platform streaming, kemudian kita nonton nobar, atau kita nonton ke stadion, itu euforianya beda banget. Ya, secara pengalamannya juga beda banget. Karena kita nggak bakal dapetin hal-hal yang lebih holistik. Kalau kita datang ke stadion tuh kita dapetin semua hal tentang sepak bola. Entah itu misalnya kita di tribun satu sama lain, begitu gol kita bersorak sama-sama, kemudian juga nge-chance, kita bisa ngelihat pemain secara langsung dan lain sebagainya itu sih bang. Kadang juga kan kita bisa nungguin pemain buat foto bareng. Nah itu sih experience yang kayak gitu yang nggak bisa kita dapetin di streaming ataupun di nobar. Iya sih, seru. Dan menurut gue menonton langsung adalah cara kita menyampaikan rasa cinta kita juga buat tim kebanggaan gitu ya, terutama karena gue Persita fans ya buat Persita itu sendiri, Daerah kelahiran ya, tanda kelahiran. karena kelahiran. Kalau gue sih dulu ya cinta sih, Persita cinta, cuman ya itu cintanya di layar kaca bang. Dari zamannya siapa sih dulu, Uci Sanusi, Iya bener, Sanusi, Jiman Nurjaman ya gitu. Tahu gue dulu, cuman ya gara-gara itu tadi, gara-gara gue sering ngeliatin supporter bang, akhirnya gue nggak nonton bola bang. Ilham Pas Jaya gua- Kusuma. iya. Ilham Jaya Kusuma. Gue punya usul. Ilham Jaya Kusuma ini tipe orang yang agak ramah nih bang sama fans. Ramah. Ya, maksudnya dalam arti ketika kita follow dia, nah dia tuh kayak banyak juga follow back kita. Oh Jadi gitu. kita tuh merasa diapresiasi juga bang. Gitu sih senangnya sih. Subasa ya dulu sebutannya. Iya, Subasa. Ilham Nah, sama Jainal Arif ya. Itu sebutannya Subasa Misaki ya, iya nggak sih? Iya. Tapi ujungnya Kayak Tajibana. pernah ngeliat gol yang dari Oh, corner sudut. Uci itu. Iya. Sat, anjir, pas banget itu lagi nonton di stadion. Pas banget. Cuman memang budayanya Indonesia ya bang. Iya. Bicara sepak bola, cara ribut bang, tawuran. nah, gimana tuh bang? Sebenarnya Match tuh bang ya, iya, supporter Indonesia. Ya, ada ya tadi gue bilang. Mungkin salah satu alasan dia nggak ikut nonton juga karena dilarang sama orang tua kali ya. Lu Betul. ngapain lu nonton bola? Pasti berantem gitu. Iya. paradigma yang terbentuk di masyarakat ya. Betul bang. Nah, satu dan lain hal, emang itu ya namanya rivalitas tidak bisa diindahkan bang. Mungkin itu salah satu juga beauty of football gitu. Rivalitas itu harus tetap ada. Tapi kalau di zaman sekarang bagaimana kita memanage, kemudian juga meminimalisir resiko-resiko rivalitas itu. Nah ini juga yang gue sama teman-teman ya beberapa komunitas di Persita fans juga yang lagi dorong bagaimana caranya berubah paradigma masyarakat sekarang sama tim kebanggaan di daerah Tangerang itu sendiri. Kenapa? Karena Tangerang ini kota industri bang. Iya. Ya. Ya asimilasi budaya tuh banyak banget. Betul. Namanya orang cari hidup di sini, namanya orang rantau di sini. Dan rantaunya itu di usia-usia produktif bang, dimana dia sudah bisa memilah kultur yang harus dia bawa. Ya abang bisa lihat lah bagaimana asing-asing budaya secara kultural di sini tuh emang udah kalau
ngomongin Bhinneka Tunggal Ika, di sini tuh udah Bhinneka Tunggal Ika banget di Tangerang. Iya betul. Setuju Nah, Bang. jadi, tapi bagaimana sekarang adalah kita merubah paradigma masyarakat, Bang. Betul. Bagaimana caranya kita menghadirkan family friendly ya. Mungkin bahasa Inggrisnya family friendly buat teman-teman yang mau ngajak keluarganya hadir di stadion. Betul tuh Bang. Tapi memang agak berkurang, Bre. Kalau lo perhatiin nih sepak bola sekarang nggak kayak dulu. Dulu tuh benar-benar yang Persita udah pasti berantem. Sekarang belum tentu. Mungkin ramenya iya, ceng-cengannya iya, tapi nggak kayak dulu. Ceng-cengan jadi ribut beneran. Tapi rivalitas itu masih bentrok gak? Kalau untuk Tangerang sendiri sekarang gitu ada sih, Bang. Tangerang sendiri tim yang notabene lahir dan besar di kota Tangerang itu enggak. Jadi ya kita juga sebenarnya udah mulai cukup dewasa. Cywar ya, ejek-ejekan namanya Cywar ya kalau Cywar pun kita tahu itu mana Cywar dan mana yang harus kita tindak lanjuti dan bergerakan lebih lanjut gitu. Saya kalau sekarang juga ya, kalau teman-teman mungkin tahu juga bagaimana misalnya terjadi ada clash, ya kita selesaikan secara musyawarah. Kemudian juga mungkin karena adanya kultur-kultur baru yang kita tarik mungkin dari luar negeri, dari Eropa, ya udah kalau misalkan memang harus fight, ya kita oke, sesuai dengan perjanjian yang ada. Oh ada ya perjanjian gitu. Ya, misalnya 55, 10, 10 ya itu tergantung sama teman-teman yang berselisih paham, atau yang paling penting adalah bagaimana mengenal satu sama lainnya sehingga hal-hal yang terjadi itu tidak bisa tidak dicegah sebelumnya, karena ya itu tadi biasanya keributan terjadi karena tidak adanya komunikasi Betul. gitu sih, Bang. Itu Bre, sekarang udah menarik. Oh iya Bang, nih ngomongin soal supporter nih. Kalau gue tahu kan kalau dulu supporter ya udah fans cuma antar klub aja gitu, fans Persita sama Persikota, Persija. Kalau sekarang ada bedanya gak sih Bang? Kalau sekarang mungkin turunan kulturalnya lebih banyak nih, Bang, karena adanya kultur-kultur dari luar yang kita apa ya, adopsi gitu. Karena banyak juga nih kalau udah ngomongin sepak bola sekarang ada banyak pengaruhnya, ada musik misalnya, atau dari hal-hal lain juga. Dari musik ada, Bang. Dari musik ada, Bang. Itu kenapa kayak misalnya kalau sekarang lagi rame juga adanya fun football misalnya. Fun football. Fun football. Oh, pang. Ya apa itu? Nah, contoh-contoh kecilnya lagi misalnya di Tangerang ada Potres, kemudian juga di Bogor mungkin ada Rain City, kemudian misalnya di Jakarta juga ada Port FC, kemudian juga di Bandung ada di Polres. Nah, itu yang sekarang lagi terjadi, Bang. Bagaimana mereka mengadakan ideologi ya fun football itu tadi, kemudian mengadakan sepak bola kolektif. Itu juga sepak bola kolektif yang benar-benar dari mereka untuk main. Ada kaitannya sama sosial nggak sih, Bang? Biasanya nih. Biasanya ada, Bang. Dia terkait juga misalnya contoh kecilnya adalah ketika mereka melakukan match atau fun match gitu ya antar komunitas itu tadi, di saat misalnya May Day sambil mereka menyuarakan isu sosial yang ada. Berarti nggak hanya nonton bola dong ya kegiatan. Hanya nonton bola. Biasanya mereka juga dari sport juga sih. Berarti udah banyak nih culture. Udah banyak culture-nya. Nah, kalau sekarang mungkin lebih banyak lagi ada mania. Mania itu mungkin kiblatnya itu bisa ke Eropa juga bisa, ke Latin juga bisa. Kemudian ada Barabravas. Barabravas itu kan Argentina. Nah, itu ada. Kemudian juga ada kultur hooligan juga ada. Kemudian juga kalau kita anak dari Italia ada Ultras juga, ya tadi disebutkan ada Ultras Garuda misalnya, yang pada akhirnya mereka ini mengisi kurva. Bagian stadion yang melakukan ada kurva sud, itu ada di selatan, kurva nord, itu ada di utara. Contoh misalnya di timnas adalah Grande, kemudian juga ada Ultras Garuda, kemudian juga mungkin sekarang ada kurva sud Garuda. Itu sih, Pak. Itu bagian dari budaya-budaya yang memang diadopsi. Karena ya image supporter yang ya kalau gue sih dulu taunya ya udah cuma satu klub aja kan. Oh ternyata banyak cabang-cabangnya sekarang yang keren ya. Apalagi kalau sekarang itu ya sepak bola nggak cuma ngomongin sepak bola, yang tadi ada musik, ada lifestyle-nya juga, Bang. Ada beberapa supporter yang suka menggunakan brand-brand luxury misalnya, itu juga ngaruh sih kan. Tapi emang pemain bola tuh udah kayak artis sebenarnya, Bre. Ada artis loh.
Iya, mereka tuh bisa bisa kayak CR ya, main dunia kan. Cristiano Ronaldo di lock sama salah satu brand ya kan, sepatunya udah itu terus di lock. Messi begitu terus kan. Mungkin itu kali ya, budaya-budaya luar yang akan diadopsi sama kita gitu. Atau contohnya misalnya ada salah satu pemain dari salah satu klub di Jerman, kalau nggak salah ya, dari klub Santa Pauli, yang dia bisa mempengaruhi apa ya namanya, dari pendapatnya dia atau dari kayak cuitannya dia lah, bahasa Twitter mungkin ya, itu bisa mempengaruhi kita nih sebagai supporter sepak bola juga. Ada namanya Jackson Irvine, dia bilang dia ada di satu klub yang tidak misalnya Free Palestine, udah dia statement itu Free Palestine dia sendiri, nah, sehingga dia udah nggak bisa dipakai lagi atau kayak gimana karena dia bertentangan dengan ideal seperti itu. Kayak gitu. Makanya kalau sepak bola sekarang itu lebih global sih bang, lebih seru sebenarnya kalau kita mau telah banget. Wah itu panjang ceritanya. Kita belajar karena kalau secara literasi juga udah banyak banget buku-buku yang bisa kita baca, artikel-artikel yang kita bisa baca, judul-judul ilmiah yang bisa kita baca sebagai referensi sepak bola yang sekarang. Bagaimana merubah paradigma masyarakat tadi Ya, dari terkait sepak bola itu keras, tawuran, Ya. itu berubah menjadi paradigma, oh ternyata sepak bola ini bisa dijadikan sebagai sport education dan juga sportainment. Tadi. Sportainment. Bahkan bisa jadi juga dorongan-dorongan kultural buat domestik. iya. Menarik. Banyak jadi yang bisa diangkat dari hanya satu olahraga ya. Iya. Betul. Sepak bola doang. Sepak bola. Kalau olahraga yang ada di Indonesia terus semua diangkat, wah itu keren sih. Itu keren bang. Sekarang lagi rame juga kan, kayak Selos Kalau lagi ngangkat combat sport di Indonesia. Jadi benar. menurut gua harusnya memang yang kayak gitu nih yang sekarang kita lagi Iya. naikin gitu. Jadi emang olahraga Indonesia kita mau apa lagi? Yang mau kita banggain, Bre. Iya. Kalau bukan dari olahraganya Bukan sendiri. tawurannya doang. Iya, bukan orangnya doang jadinya kan. Yang ada bang. Enggak ada. Wah, alhamdulillah deh. Jadi kayak nonton bola juga akhirnya orang rumah nih aman. Oh, nonton bola gitu, nggak yang berantem kan Iya. dulu identik kita nonton bola pasti berantem. Pasti dilarang dulu. Pasti. Gua aja nonton bola ngumpet-ngumpet. Benar. Kita ngumpet-ngumpet bilang Iya. main. Gila. Jadi mungkin keberagaman tadi tuh mungkin salah satu kampanyenya itu bikin nonton bola di stadion tuh Menarik. udah ramah gitu ya buat Iya. keluarga gitu ya. Benar bang. Soalnya kalau ngelihat luar nih, Bre, itu anak kecil dibawa untuk nonton bola. Benar. Di Indonesia dilarang karena yang dikhawatirin Iya. tawuran. Nah, itu yang lagi diangkat sama teman-teman komunitas Keren. ini. Keren. Harus didukung sih. Sama kayak yang tadi dibilang, combat sport lagi dinaikin. Bahkan ada, misal, gua nggak suka nih sama lu. Ya udah kita selesain di atas ring aja. Wah itu keren deh. Jadi kayak udah ngapain, udah nggak zaman tawuran. Kalau lu emang gue punya masalah sama lu, 1 lawan 1 di ring. Benar banget. Ada wasitnya, Benar. ada jurinya. Jadi ya udah selesain aja di ring. Keren sih. Jadi nggak cuman bola doang yang bisa diangkat, semua olahraga deh kalau bisa diangkat. Emang Indonesia butuh yang kayak gitu, Bang. Kayak kemarin beberapa waktu yang lalu kan dari taekwondo sendiri menang di SEA Games kan. Betul. Iya gitu, ada yang beberapa memang itu yang harus diangkat. Jadi nggak cuma negatifnya aja. Justru malah negatifnya yang kita berusaha buat hapusin ini. Jadi untuk paradigma mau dihilangin. Dihapusin, kau buat paradigmanya. Balik ke sport kultural, sportainment, dan juga sport education. Soalnya gue juga sampai sekarang masih ngerayu lini gue bang buat ngajak anak gue nonton di Stadion. Indomil. Gue ngeliat Indomil itu kalau ngeliat di TV, "Ih, anjir kok stadion keren sampai yang kemarin jadi venue-nya Piala Dunia Ada wanita. wanita kan. Gue ngeliat ini stadion keren. Loh, Kelapa 2 Tangerang. Wih, anjir. Keren. Dulu kita punya ya yang tadi dibilang kita ngejebolin segala macam kan. Sekarang kita punya yang keren di Indomil. Dipakai standar internasional berarti udah Dan memang dari Indomie Arena maksudnya ini informasi juga ya mungkin ya. Memang udah memenuhi standarnya FIFA juga bang. Jadi buat menggelar match-match internasional ya standar. Berarti dari rumputnya, Dari rumputnya, dari fasilitas dan lain sebagainya.
Di sini gue punya senjata nih, ngasih tahu bini gue nih. Iya. Ya kan? Senjata kuat ini. Banyak banget kok. Kalau misalnya abang lihat juga misalnya dari officialnya tadi Persita, abang mau misalnya presentasi ke istri abang, itu bisa banget, banyak banget bang di sana di Instagramnya kita sendiri itu udah banyak tuh foto-foto keluarga-keluarga yang hadir. Wah, gitu sih. Walaupun gini bang, kita tidak pernah tahu ketika anak-anak itu mungkin di usia produktif mereka baru bisa memilih mereka mau dukung siapa cara sepak bola, tetapi yang dicoba dibangun adalah mereka menyukai olahraga. Wah, Iya. keren. Sana incorpore sano, Bang. Apa tuh? Gue pengen baca itu kayaknya. Gue kesana. Ya, iya. Ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Betul. Jadi biar ngilangin bullying juga. Iya. Gitu. Keren sih, keren. Oke, tadi gini nih, Bro. Bang, ada satu hal yang menurut gua jadi perdebatan antara gua sama dia tadi sebelumnya, Bang. Yang mana tuh? Kalau lu sendiri nih, Bang, ngelihat sepak bola Indonesia kemarin kita masuk semifinal, Bang. Bener, kemarin banget nih ya. Ya, Semangat. Ada penalti. Berarti kan masuk final kita. Itu salah satu prestasi terbesarnya sepak bola Indonesia, Bang. Kalau lu sendiri nih, lebih suka pemain naturalisasi atau local pride, Pak? Maksudnya dalam secara keseluruhan tim. Keseluruhan tim, Bang. Oke, kalau secara keseluruhan tim, gue adalah orang yang percaya untuk tidak apa-apa adanya naturalisasi. Terutama orang-orang yang memang berdarah Indonesia dengan ketentuan-ketentuan tertentu. As long as dia masih ada darah keturunan Indonesia dari nenek, cukup dari nenek, Bang. Karena menurut gue kalau udah dari buyut itu kejauhan. Ya. Karena doktrin dia tentang idealisme bernegara itu akan terlalu jauh. Tapi kalau dari nenek maksimal, nah itu dia masih bisa dibilang bisa bela timnas. Tapi kalau misalnya masih terlampau jauh, ya itu nggak bisa juga. Dan balik lagi, Bang, kalau misalnya memang dibutuhkannya adalah untuk pertumbuhan tim nasional sendiri secara prestasi, berarti kita harus punya standar atau SOP untuk merekrut pemain-pemain tersebut. Misalnya yang sudah bermain di liga utama di negara asalnya. Misalnya dia di Belanda, Kak, atau dia di Spanyol. Nah, grade-nya maksudnya grade A lah. Kita disclaimer grade-nya grade A. Itu oke. Dalam artian juga gini, Bang. Gue pernah belajar di satu kata-kata, kalau misalnya kita masukin ikan hiu di kolam ikan yang airnya tenang aja, hiu itu akan ngejar-ngejar ikan kan. Dan ikan ini akan berenang lebih cepat. Nah, gue percaya itu. Ketika timnas itu misalnya dicampur baur dengan naturalisasi, Campur ya, Pak? iya dicampur. Tetap ada lokalnya, Bang. Karena bagaimanapun kita harus tetap membuka mata pemain yang berkualitas baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selama dia berdarah Indonesia dan bernasionalisme Indonesia, bisa membela timnas. Kayak gitu. Tapi ya itu tadi harus ada standarnya. Kalau kita mau melakukan peningkatan dan percepatan untuk prestasi timnas, ya harus ada standar-standarnya. Nggak asal naturalisasi aja. Nggak asal naturalisasi, dia harus dilihat track record dia secara akademi, kemudian juga misalnya potensi dirinya, dan juga apa yang dia punya kan standarnya banyak tuh, Bang. Contohnya ada VO2 max dia berapa kali dia bisa sprint dalam satu pertandingan dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting lagi juga, Bang, yang perlu dipahami sebenarnya secara psikologis si pemain juga. Gitu. Karena kalau si pemain ini misalnya dia kangen sama daerah asalnya dia tinggal, walaupun dia naturalisasi, itu bisa berdampak juga, Bang, sama permainan dia. Oh gitu ya? Iya, Bang. Karena gue percaya banget, misalnya nih satu pemain udah masuk squad nih, terus hari itu dia ada masalah misalnya sama pacarnya, dia akan berpengaruh banget ke performanya. Entah itu misalnya contoh kecilnya ada, ketika dia nggak pede main di lapangan, main dia pasti jelek. Betul. Dia pasti bingung. Gitu. Ada salah satu pemain timnas yang main kemarin pengganti di U23. Nah, dia sudah terjatuh tuh berapa kali. Dan lu pasti tahu. Iya. Nah, itu mungkin karena memang secara jam terbang dia belum tinggi. Nah, itu adalah contoh kecil bagaimana dorongan-dorongan secara psikologis itu juga dibutuhkan. Itu di sepak bola. Kalau buat lu semua, lu lebih suka main naturalisasi apa local pride? Komen. Kalau pelatih, Bang? Kalau pelatih, kalau menurut gua, pelatih itu bisa dari mana aja, Bang. Mau dari lokal, mau dari internasional, terserah. Yang penting punya SOP-nya atau punya standarnya itu tadi. Kalau pelatih favorit lu dari timnas sendiri? Kayaknya sama lagi kayak gua. Iya. Sejauh ini yang kita punya, Iya.
sejauh ini yang kita punya, mungkin gue bisa bilang Alex Pastor oke. Gue nggak ngomongin Pastor ya? Pastor. Itu sayang tuh ya, Iya. nggak dilanjut ya, Alex Iya. Pastor tuh. Alex Pastor itu oke secara historical dia Iya. dan secara visi bermain dia. Ya mungkin kalau Patrick Kluivert kita lihat track record dia ke belakang juga tidak terlalu bagus, ya kan? Bahkan dia ada beberapa yang mungkin Iya. standar. Iya. Itu tadi bang. Tapi kalau Alex Pastor ya kita tahu nama besar dia. Sebenarnya dia juga oke. Ya cuma hanya bagiannya dia di timnas aja. Nah, sebagai pelatih kepala gitu sih. Kalau untuk pelatih internasional ya. Menarik. Itu aja kali ya, Bre. Iya. Ngobrol-ngobrol ya. Bang, makasih nih Bang Iya. udah. Oke, gue yang makasih bang udah Ngobrol-ngobrol dikasih waktu juga nih buat ngobrol-ngobrol. Thank you. Next kita bisa lah bahas-bahas seputar fans club Persitanya sendiri, Bang. Boleh banget. Nanti kapan-kapan lah kita Boleh nanti kita lagi. jadwalin lagi. Oke, cukup sekian obrolan kita kali ini. Ketemu lagi di obrolan selanjutnya. See ya.